So the outline is 1 definition, 2 functions, 3 types, 4 goals, and 5 conclusions. Definition. National education system is a plan effort to adapt process and environment of learning to enable the learners are active in developing their potential. Jadi, sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana belajar supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. According to Law Number 2, 1089, National Education System is a conscious effort to prepare students through guidance, teaching, practicing for their role in the future. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, latihan di masa yang akan datang. National Education System has 4 functions. 1 is developing abilities, 2 character building, 3 for dignified nation civilization, 4 brighten the nation's life. Jadi, sistem pendidikan nasional mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah develop abilities. Develop abilities every human being that will allow to be superior to other humans. Or the ability be inspired well. Humans can be more motivated to achieve the goals. Jadi, sistem pendidikan nasional mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah develop abilities. Develop abilities every human being that will allow to be superior to other humans. Or the ability be inspired well. Humans can be more motivated to achieve the goals. Jadi yang pertama adalah mengembangkan kemampuan. Setiap manusia yang punya kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Berkat adanya kemampuan yang dikembangkan dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Yang kedua, karakter building. Karakter building to form the character of deliberate effort to assist a person in understanding, paying attention, and applying ethical values or character in everyday life. Jadi yang kedua adalah membentuk atau membangun karakter. Maksudnya adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, menerapkan nilai-nilai etika atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, to form a dignified civilization, yaitu membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Yang keempat, to educate the life of nation. Dan yang terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Types of national education program. 1. General education that specializes in the expansion of knowledge needed by students to continue a higher stage. Yang pertama yaitu pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. 2. Religious education, primary school, secondary school, and higher education that prepares students to play a role in mastering religious knowledge or becoming expert in religious science. Yang kedua itu pendidikan agama. Pendidikan agama itu bisa dimulai dari pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, yang menyiapkan peserta didiknya berperan dalam penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Academic education is higher education with undergraduate or postgraduate programs and mastering certain scientific discipline. Jadi yang ketiga itu pendidikan akademik. Pendidikan akademik itu pendidikan tertinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditujukan untuk menguasai disiplin atau ilmu tertentu. For vocational education is education that prepares students to get jobs with certain applied skills. This education is equivalent to a bachelor's degree. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan
ini setara dengan sarjana. 5. Trade education is education that prepares students for careers in specific fields. Yang kelima adalah pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. 6. Special education is education for students with extraordinary intelligence or with disabilities. This education is held in an inclusive manner and takes the form of a special education entity at the primary or secondary level. Jadi yang keenam adalah pendidikan khusus, yaitu pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara penuh dan berbentuk pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. 7. Professional education is education after bachelor's program prepare students to acquire profession with special skills requirements. Jadi, untuk tujuan adalah pendidikan profesi, yaitu pendidikan sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dan keahlian khusus. Goals. According to law number 20 of 2008, section 3 of the National Education System, the goals of national education is to develop the potential of learners to education. The education is to develop the potential of learners to become almighty, have a good attitude, healthy, capable, creative, independent, and democratic, and responsible citizens. Jadi tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Conclusion: National Education System is a set of integrated components that are interrelated to relate the goals of national education. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pendidikan nasional yaitu sekumpulan komponen terpadu yang saling berkaitan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. I think that's all. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Miss Al. Pertanyaannya itu, bagaimana sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini? Sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini itu wajib belajar 12 tahun, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian 3 tahun sekolah menengah atas atau SMA. Do you have any question? Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Tantular dari kelompok 9. Di sini saya ingin menanyakan apa saja komponen utama yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia. Oke, thank you. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Yuni Purwati. Pertanyaannya adalah, apa saja dasar dari pendidikan nasional? Terima kasih.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Yuni. Pertanyaannya, apa saja dasar pendidikan nasional? Jadi dasar pendidikan nasional itu ada dua, yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintah negara Republik Indonesia saat ini. Apakah jelas? Jelas, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Imam. Pertanyaannya, apa saja komponen utama dalam sistem pendidikan Indonesia? Jadi ada 12 komponen. Yang pertama yaitu tujuan dan prioritas. Kedua, peserta didik. Ketiga, manajemen. 4, struktur dan jadwal waktu. 5, isi atau materi. 6, dosen atau pelaksana. 7, alat dan sumber belajar. 8, fasilitas. 9, teknologi. 10, pengawasan mutu. 11, penelitian. Dan 12, biaya pendidikan. Apakah jelas? Yes. I think that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.